Sebelum melanjutkan pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Alamsyah dengan NIM 232300220, yang kedua ada Anissa Nur Istiqomah dengan NIM 232300223, dan yang ketiga ada Anita Nurmawati dengan NIM 232300224, yang keempat ada Dwi Nur Fatmawati dengan NIM 232300229, dan yang terakhir ada Dwi Wisnu Soliha dengan NIM 232300230. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Brand Equity dan STP pada Cafe Thesaurus. Latar belakang dan alasan kami memilih Cafe Thesaurus. Cafe Thesaurus merupakan sebuah kedai teh dengan konsep budaya Jepangan yang berdiri sejak Oktober tahun 2022. Cafe Thesaurus ini beralamatkan di Jalan Suhartono nomor 1, Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Thesaurus berupaya menjadi pelopor kedai teh yang menciptakan pengalaman holistik dan sebagai pilihan utama bagi pelanggan untuk menikmati varian seperti teh, onigiri, dan sweet. Alasan kami memilih Cafe Thesaurus yaitu karena kami merupakan salah satu penggemar matcha dan di cafe tersebut tersedia teh dengan berbagai varian rasa. Selain itu juga tersedia makanan dan minuman lainnya. Selanjutnya ada elemen brand equity. Yang pertama yaitu brand awareness. Nah, di sini seberapa dikenalnya dan diingat merek ini oleh para konsumen. Yang kedua ada brand loyalty, di mana para konsumen mau terus membeli produk ini meskipun banyak produk yang dijual di pasaran. Yang ketiga ada perceived quality atau kualitas yang dirasakan. Nah, di sini membutuhkan para konsumen untuk menilai kualitas produk yang telah ditawarkan oleh merek. Yang keempat ada brand association atau asosiasi merek. Yang keempat ada brand association, di mana ini berkaitan dengan atribut, citra, dan pengalaman konsumen yang telah didapatkan dari merek tersebut. Yang keempat ada brand trust, di mana para konsumen menaruh harapan bahwa merek tersebut tuh mampu memenuhi ekspektasi dari mereka. Yang keenam ada brand differentiation, ini di mana merek tersebut mampu bersaing dengan pemasaran dan mampu bertahan dengan banyaknya produk lain yang bersaing dengan merek tersebut. Baik, selanjutnya ada output analisis. Yang pertama itu menu dan resep yang unik. Nah, Cafe Thesaurus itu selalu menawarkan produk teh dan kopi eksklusif mereka yang telah dikembangkan oleh tim. Mereka juga bekerja sama dengan para ahli teh dan kopi untuk lebih mengembangkan produk mereka agar berbeda dengan para pesaing. Ini menjadi nilai unggul tersendiri untuk mereka. Yang kedua ada desain interior dan suasana yang khas. Nah, Cafe Thesaurus ini memiliki desain yang unik dan kreatif, di mana para konsumen itu jadi nyaman ketika berkunjung di sana. Ini menjadi nilai tambah tersendiri juga buat cafe tersebut. Nah, yang ketiga ada program loyalitas. Cafe Thesaurus ini memiliki program loyalitas dan transaksi mereka pun dilakukan secara offline untuk lebih dekat dengan para konsumen dan menambah wawasan preferensi konsumen. Nah, mereka juga memberikan kartu loyalitas di mana para konsumen itu agar mau terus berdatangan ke situ karena sudah memiliki kartu loyalitas. Selanjutnya ada kemitraan dengan pemasok dan produsen lokal. Nah, Cafe Thesaurus bekerja sama dengan pemasok bahan baku teh dan kopi lokal. Nah, kerjasama ini memberikan keuntungan tersendiri dari harga, dari kualitas bahan baku yang mereka miliki, dan mendukung konsep keberlanjutan mereka, serta memperkuat citra merek lokal untuk mendukung produk-produk mereka. Selanjutnya ada sumber daya manusia yang terlatih. Cafe Thesaurus mempunyai karyawan yang terlatih. Mereka juga melakukan pelatihan agar karyawan mampu mempertahankan kualitas produk mereka, dan layanan yang konsisten itu sangat berperan penting untuk membangun loyalitas terhadap pelanggan. Selanjutnya ada inovasi dan teknologi dalam operasional. Cafe Thesaurus memanfaatkan teknologi digital untuk sistem pembayaran dan pemesanan untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Selanjutnya ada analisis brand equity Cafe Thesaurus. Setelah mewawancarai salah satu konsumen di cafe tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertama ada brand awareness, di mana untuk meningkatkan brand awareness itu sendiri, penggunaan media yang dapat digunakan adalah iklan di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Selain itu juga cafe ini sering mengikuti event-event yang bertemakan Jepangan untuk menarik konsumen datang ke cafe tersebut. Selain itu, cafe ini juga menyediakan layanan e-commerce
seperti Gojek dan lain-lain. Yang kedua ada brand association, di mana cara konsumen membedakan kafe ini dengan kafe yang lain adalah karena Cafetisaurus adalah salah satu kafe di Jogja yang bertemakan Jepangan, mulai dari makanan, minuman, dan tempatnya, sehingga membuat orang-orang tuh jadi penasaran pengen datang ke kafe ini untuk mencoba rasa-rasa baru dari makanan dan minuman yang belum ada di kafe-kafe yang lain. Ketiga ada persaingan, di mana konsumen menganggap bahwa kafe ini memiliki kualitas yang tinggi karena harga menunya yang masih terjangkau dan masuk di kantong pelajar dan mahasiswa, dengan kualitas makanannya tuh ya yang terbaik dari makanan dan minumannya tuh ya enak gitu. Selain itu ada keunikan tersendiri yang mungkin belum pernah dicoba, jadi cuman ada di situ aja. Yang keempat ada brand loyalty, di mana strategi yang bisa mereka gunakan biasanya adalah dari sumber daya manusianya langsung atau hospitality yang menjadi poin lebih di kafe tersebut, kualitas produk dan kebersihan kafe, sehingga membuat konsumen tuh nyaman terus pengen datang ke situ lagi. Yang terakhir ada other property asset, di mana kafe ini mempunyai mitra dan pemasok yang bekerja sama untuk menyediakan bahan baku yang berkualitas, sehingga bahan baku yang didapatkan selalu baik, tidak mengecewakan. Terus selanjutnya analisis STP, output analisis segmentasi, targeting dan positioning pada Cafetisaurus merujuk pada penerapan strategi pemasaran untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda dengan cara yang efektif. Berikut adalah output analisis STP untuk Cafetisaurus berdasarkan asumsi dan karakteristik yang mungkin dimiliki oleh Cafetisaurus tersebut. Yang pertama ada segmentasi, di mana segmentasi adalah membagi pasar yang lebih besar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Yang kedua tuh ada targeting. Targeting itu kayak proses pemilihan segmen pasar. Siapa sih yang bakal jadi target utama kafe ini? Apakah pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, atau semua kalangan tuh bisa menjadi target pasar kafe ini setelah proses segmentasi tersebut. Yang terakhir ada positioning, di mana positioning itu kayak strategi kafe ini untuk meningkatkan citra perusahaan sehingga lebih unggul dari pesaing, sehingga pesaing itu kayak susah gitu loh buat menandingin kafe ini, karena ya kita menerapkan strategi yang terbaik lah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi STP yang ada pada Cafetisaurus. Nah, yang pertama itu ada segmentasi. Nah, segmentasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada demografis. Nah, dalam hal demografis, Cafetisaurus ini banyak dikunjungi oleh kalangan seperti pelajar, mahasiswa, dan karyawan kantoran. Akan tetapi, kafe ini juga cocok dikunjungi oleh semua kalangan karena kafe ini memiliki menu yang bervariatif yang cocok di semua kalangan seperti anak-anak, remaja, dewasa sampai yang tua. Nah, yang kedua itu ada geografis. Cafetisaurus dalam hal geografis atau pemilihan wilayah, Cafetisaurus ini lebih memilih wilayah di perkotaan karena mereka lebih menyesuaikan dengan budget yang akan dikeluarkan oleh konsumen. Gak mungkin kan kalau semisal mereka mendirikan kafe ini tuh di desa, tapi budgetnya itu gak sesuai dengan konsumen yang ada. Nah, Cafetisaurus ini juga cocok di iklim Indonesia karena kan iklim Indonesia kan itu hujan dan panas. Nah, Cafetisaurus ini tuh memiliki menu yang sesuai dengan iklim di Indonesia, kayak menu ice dan hot. Yang ketiga itu ada psikografis. Biasanya Cafetisaurus ini lebih cocok dalam hal gaya hidup karena mungkin lebih nyaman untuk bisa digunakan mengerjakan tugas, menongkrong, atau bersantai. Dan yang terakhir itu ada perilaku. Nah, Cafetisaurus ini mengalami perubahan tren dari waktu ke waktu karena biasanya di hari libur kan pengunjungnya Cafetisaurus ini kan mahasiswa dan pelajar. Nah, itu tuh jarang mengunjungi kafe karena kan mereka itu lebih suka atau lebih mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai vibe seperti liburan gitu ya. Kalau aku juga sebenarnya suka yang kayak gitu. Nah, akan tetapi Cafetisaurus ini juga kalau semisal hari libur itu banyak dikunjungi oleh yang berwisata dibandingkan warga lokalnya. Yang kedua ini ada targeting. Cafetisaurus mempunyai target utama yaitu pelajar, mahasiswa, dan karyawan kantoran
karyawan kantoran, akan tetapi mereka juga mempunyai target yang lain seperti komunitas-komunitas yang ada, kayak komunitas Jepangan atau komunitas yang menyukai anime atau yang komunitas menyukai matcha seperti itu. Nah, dari segi daya beli juga Cafe Thesaurus ini banyak diminati oleh konsumen karena Cafe Thesaurus ini memiliki interior yang unik walaupun kecil dan juga menu-menu yang bestseller. Jadi tuh konsumen itu tuh tertarik ketika melihat promosi-promosi yang mereka promosikan seperti di TikTok dan Instagram. Dan ketika mereka meminumnya langsung itu tuh mereka tuh akan disuguhi oleh musik-musik yang tenang. Jadi ketika mereka duduk dan minum di sana atau makan di sana, mereka itu nyaman. Jadi tuh mereka kayak, oh besok datang lagi lah kayak gitu. Cafe Thesaurus juga telah menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan yang mereka miliki dan visi-misi perusahaan. Cafe Thesaurus juga memiliki program recruitment melalui masa training dan masa probation yang nantinya karyawan baru itu akan dilatih dengan visi-misi atau dengan misi yang sudah disesuaikan kepada Cafe Thesaurus tersebut. Yang ketiga itu ada positioning. Nah, dari analisis KP pesaing, Cafe Thesaurus bisa membedakan dirinya dengan pesaing karena Cafe Thesaurus ini mempunyai menu yang berbeda seperti onigiri bento dengan varian rasa yang lengkap. Dan cafe ini juga mempunyai minuman yang bestseller seperti yang sudah saya tadi sebutkan seperti wangi, almono, dan raisetsu. Akan tetapi tidak hanya itu, Cafe Thesaurus juga memiliki tempat yang nyaman walaupun tidak terlalu luas, tetapi penataan interiornya rapi sehingga ketika konsumen sedang melakukan kegiatan mereka akan merasa nyaman dan tenang. Dan juga seperti yang sudah saya bilang di atas, Cafe Thesaurus juga memiliki musik yang iramanya itu menenangkan dan masuk dengan konsep yang mereka miliki. Cafe Thesaurus melakukan berbagai cara untuk lebih dikenal oleh konsumen melalui visibilitas kafe yang meningkat dan juga melalui strategi promosi seperti di Instagram dan TikTok. Tetapi Cafe Thesaurus tidak hanya itu melakukan promosi, mereka juga mengikuti beberapa event yang menarik konsumen membeli atau mendatangi kembali Cafe Thesaurus. Selain itu juga Cafe Thesaurus bisa mempromosikan dirinya dari mulut ke mulut, dan juga Cafe Thesaurus menawarkan keunggulan produknya melalui strategi pemasaran seperti adanya kartu loyal card yang nantinya bisa memungkinkan konsumen lebih tertarik kembali datang ke Cafe Thesaurus. Selanjutnya itu ada rekomendasi untuk mempertahankan STP yang ada pada Cafe Thesaurus. Yang pertama itu bisa dengan meningkatkan fokus dan efektivitas pemasaran, karena dengan segmentasi pasar yang jelas, Cafe Thesaurus dapat lebih fokus pada konsumen yang benar-benar membutuhkan produk dan layanan mereka, seperti konsumen muda dan pencinta matcha, serta teh yang premium. Yang kedua itu ada memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih tepat sasaran melalui targeting agar Cafe Thesaurus dapat melayani segmen-segmen pasar yang memiliki kebutuhan yang sesuai, seperti konsumen yang peduli dengan keberlanjutan dan juga konsumen yang peduli dengan produk yang premium. Yang ketiga itu ada diferensiasi dan citra merek yang kuat. Dengan positioning yang jelas seperti menjadi pilihan utama untuk pengalaman teh dan kopi yang berkualitas di tempat yang nyaman dan ramah lingkungan, Cafe Thesaurus dapat membedakan dirinya dari pesaing. Karena dengan positioning yang konsisten dapat membantu menciptakan citra merek yang lebih kuat dan mudah diingat di kalangan konsumen. Yang keempat itu ada mengoptimalkan pengalaman konsumen dengan mempertahankan strategi STP. Nah, Cafe Thesaurus ini bisa menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan relevan, yang nantinya itu akan meningkatkan kepuasan pelanggan pada produk dan layanan yang ada pada di Cafe Thesaurus tersebut. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis kami tentang Cafe TS, yang dimana kafe ini berhasil membangun kesadaran merek yang melalui strategi pemasaran yang efektif,
seperti penggunaan sosial media event yang bertema Jepang dan konsep yang unik dengan kualitas produk dan layanan tinggi dan harga yang terjangkau. Dengan kualitas produk layanan tinggi, kafe ini dapat menarik para konsumen yang memiliki daya tarik terhadap kafe itu, di mana kafe ini bertemakan Jepang, tentunya dengan bertemanya Jepang dan kualitas pelayanan yang tinggi dan berbagai macam variasi dari hasil produksi kafe ini tentu akan menambah kualitas daripada kafe ini karena menawarkan kepada konsumen atau pelanggannya tentang budaya-budaya yang ada dalam kafe ini yang membuat kafe ini sangat menarik terus diminati oleh berbagai kalangan-kalangan yang memiliki daya tarik tentang kafe ini. Apalagi kafe ini menawarkan dengan tema yang mirip-mirip Jepang. Ini tentu akan menarik konsumen yang memiliki kesamaan terhadap tema yang ditawarkan oleh kafe TS ini. Dengan demikian, kafe ini telah menunjukkan keberhasilan dan menerapkan strategi pemasaran yang baik dan sesuai dengan visi dan kemampuan perusahaan. Sekian, terima kasih hasil dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.